Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera selalu buat kita semua. Mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya mengajak kita bersama untuk memberi waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan sesuai dengan naskah Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu Jumat 26 Agustus tahun 2022 yang terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11 dengan judul perikop Hidup Orang Kristen. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan, yang telah memberi waktu dan kesempatan untuk kami dapat kembali menikmati kehidupan yang baru pada hari ini. Sebentar, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami, agar firman yang akan kami renungkan bersama dapat menjadi penuntun dalam kami menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan di atas judul perikop, Hidup Orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua pertanyaan penting yang harus kita renungkan ketika kita belajar melalui nas firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, apa yang harus saya lakukan sehubungan dengan semakin dekatnya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Yang kedua, bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang Kristen? Bapak Ibu yang terkasih, dua pertanyaan ini tentu saling berkaitan satu dengan yang lain. Karena yang pertama, mengingatkan kita bahwa saat ini kita sudah memasuki masa akhir zaman itu. Dan sebentar lagi, kita akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Walaupun pada dasarnya kita tidak tahu kapan masa itu akan datang dan terjadi. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kedatangan Tuhan itu pasti akan terjadi. Nah, ketika kita tahu bahwa pada saat ini kita sudah memasuki masa akhir zaman itu, maka pertanyaan 1 dan 2 itu harus kita jawab. Yaitu, sudahkah saya menjadi pribadi yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan? Kalau masih belum, apa yang harus saya lakukan sebagai orang percaya, atau bagaimana seharusnya saya hidup sebagai orang Kristen? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita melihat atau belajar dari nas yang kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita melihat di ayat yang ke-7a. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Yang kedua, ayat 8, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Yang ketiga, ayat yang ke-9, memberi tumpangan kepada orang lain dengan tidak bersungut-sungut. Yang keempat, ayat yang ke-10, melayani orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, menguasai diri, tetap tenang, tentu itu sangat penting bagi kita orang percaya. Apalagi banyak tantangan, godaan, atau pergumulan yang kita alami dan hadapi dalam hidup ini.
Kalau kita tidak menguasai diri, maka kita akan salah langkah dalam bertindak dan harus tetap tenang dalam menghadapi situasi apapun yang kita alami. Sekalipun dunia dipenuhi dengan goncangan, orang percaya tidak perlu panik, takut, stres, frustasi, dan tidak lagi bisa tenang. Dan dalam setiap keadaan, tentu kita hendaknya menyerahkan segala sesuatunya dalam doa kita kepada Tuhan untuk memampukan kita dalam menghadapinya. Kemudian, selanjutnya, mengasihi orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, mendekati akhir zaman, dunia semakin kekurangan kasih. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang menyatakan kasih secara nyata. Kita yang sudah terlebih dahulu menerima kasih Tuhan, itu dipanggil untuk menyatakan kasih itu kepada orang lain, kepada semua orang, tanpa membedakan agama, suku bahasa, ras, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, memberi tumpangan dan melayani orang lain. Ketika kita menjadi orang percaya, kuasa Kristus itu mengubahkan tujuan hidup kita dari seorang yang memikirkan dan mengutamakan kepentingan diri kita sendiri, itu menjadi seseorang yang mau melayani orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, dari apa yang sudah dijabarkan dari ayat 7a sampai 10, semoga kita dapat melakukan dengan pertolongan Tuhan. Karena firman Tuhan selanjutnya dalam ayat yang ke-11c, apa yang baik yang kita lakukan, maka Allah akan dimuliakan dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, yang terakhir, menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini, semoga itu dapat berdampak pada perubahan sikap dan perilaku bagi kita orang yang percaya, serta dapat memotivasi kita, memotivasi setiap orang percaya untuk tetap hidup konsisten sebagai pengikut Kristus. Sehingga kapanpun masa itu akan tiba, masa itu akan datang, kita akan siap dan Tuhan akan mendapatkan kita setia. Sehingga firman Tuhan mengatakan, bagi yang setia, mahkota kehidupan itu akan kita terima. Maka firman ini dapat memberkati kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman yang baru saja kami renungkan bersama. Mampukan kami agar kami boleh memperlakukan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa Surgawi, pada kesempatan saat ini, kami datang dalam doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Kami berdoa tentunya menyerahkan kehidupan kami dalam kami menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Pribadi lepas pribadi kami, bila Tuhan yang memberkati. Dan apapun yang kami kerjakan dan lakukan dalam tugas dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, bahkan dalam keluarga kami masing-masing, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Pada saat ini, kami juga ingin berdoa ya Tuhan, untuk Resort GKI Teluk Cahu, dalam setiap menata layanan, dalam segala tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan bagi setiap kami. Baik ketua resort maupun kami, para pendeta yang melayani dalam jemaat kami masing-masing, bersama dengan penetua dan diakon, bahkan dengan sidang jemaat Tuhan. Kami boleh menjalani kehidupan kami dengan baik, bahkan dalam segala tugas pekerjaan, layanan kami yang ada di jemaat kami masing-masing. Tuhan yang memberkati. Bahkan saat ini kami ingin membawa doa untuk sidang jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Lohing, Kabaujur, Olong, Siron. Serahkan ya Tuhan kehidupan sidang jemaat Tuhan di sana dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam mereka menjalani kehidupan mereka sepanjang hari ini, besok, dan seterusnya. Biarlah kasih setia Allah senantiasa hadir, menyertai memberkati mereka, beri mereka sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, bahkan kekuatan kesehatan dinyatakan
dalam kehidupan mereka. Bahkan dalam usaha pekerjaan yang mereka kerjakan lakukan, Tuhan yang memberkati. Dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing, Tuhan yang memampukan mereka agar mereka dapat menjalani kehidupan mereka dengan baik. Dan setiap tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan dan berikan, mereka sebagai orang tua, baik ayah ibu, dapat mengurus, mengatur, membina rumah tangga mereka dengan baik. Bahkan mereka tetap dapat menjadi teladan contoh yang baik Tuhan untuk anak-anak terkasih mereka. Anak-anak terkasih sidang jemaat Tuhan diberkati dan tumbuh kembang, pendidikan pun juga diberkati. Sehingga setiap cita-cita harapan anak-anak terkasih mereka boleh sukses dan berhasil karena pertolongan Tuhan. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit, mari Bapa Engkau menyembuhkan dan memulihkan. Bagi mereka yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Bagi mereka yang berbeban berat, Tuhan juga yang menolong. Kami juga berdoa menyerahkan pekerjaan yang dilakukan oleh sidang jemaat-Mu, apapun profesi mereka yang telah Tuhan percayakan. Tuhan juga yang memberkati. Beri mereka kekuatan kesehatan dalam mereka bekerja dan berusaha. Bahkan memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap usaha pekerjaan yang mereka kerjakan dan lakukan. Bahkan juga kami menyerahkan setiap penata layanan yang ada di sana. Pendeta, Dokter Diakon, sekolah minggu, agama yang Tuhan pakai untuk menyampaikan berita keselamatan. Ya Tuhan yang memberkati setiap penata layanan, bahkan dalam setiap program sidang jemaat-Mu, sehingga boleh berjalan dengan baik. Kehidupan sidang jemaat Tuhan yang ada di Olong Siron, serahkan dan pertaruhkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan kehidupan kami yang akan kami jalani di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam satu nama yang sudah mengajar kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.